Yo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga lancar ibadah puasanya 1 bulan full sampai Hari Raya Idul Fitri nanti. Oke, pertama-tama saya ingin memberitahu terlebih dahulu, video ini bukanlah financial advice untuk kalian. Ini murni pendapat saya pribadi tentang analisa saya pribadi. Jadi segala sesuatu tentang trading di dalam dunia kripto ini adalah tanggung jawab si trader itu sendiri ya teman-teman. Oke, ini sebenarnya video saya bikin di tanggal 21 ya teman-teman ya, hari Kamis, karena hari Minggu, Sabtu dan Minggu itu ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Di sini market kripto per tanggal ini, tapi saya nggak bahas soal teknis-teknis aja sih teman-teman, karena ada beberapa berita yang memang itu untuk jangka panjang. Di sini Bitcoinnya sendiri itu masih sideways saja ya teman-teman ya, masih ada bermain di area $39.000 sampai ke $42.000. Terus untuk per 24 jamnya naik 0,91% dan per satu minggunya naik 3% teman-teman. Begitu juga diikuti oleh altcoin lainnya. Karena nggak ada pump harga yang tinggi-tinggi, market crypto juga lagi ngebosenin ya teman-teman. Naiknya 0, turunnya 2, kan bikin mumet juga kayak gitu. Di sini per hari ini harga tertingginya ada sekarang ya teman-teman, 42.500. Terus harga terendahnya ada di $40.000 teman-teman. Volume perdagangan per 24 jamnya ada di 31 miliar dan kapitalisasi pasarnya di 891 miliar teman-teman. Di sini pergerakan daily-nya teman-teman ya, per tanggal 21 ini daily-nya seperti inilah, udah ada peningkatan sedikit, tapi kita lihat apakah mampu tembus di area 48.000 ataupun 45.000 ke atas teman-teman, karena masih banyak sekali tekanan-tekanan di area sana untuk Bitcoin mampu tembus teman-teman. Semoga aja untuk bulan depan ada berita bagus juga dan harga yang bagus juga teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas soal B-Rise ya teman-teman. Kemarin juga sempat aku bahas juga yang kenaikannya, dia ngelawan arus itu, yang Bitcoin turun tapi dia naik tinggi sekitar 40.000. Beberapa altcoin lainnya termasuk Bitcoin udah mulai hijau tapi 0, malah Bitcoin ini kemarin melonjak tinggi teman-teman. Bahkan kenaikannya itu sampai 40% teman-teman, sekitar 20-40% itu teman-teman, kalau teman-teman dapat profitnya. Padahal kemarin waktu aku buat itu naiknya sekitar 15 tuh aku udah take profit teman-teman, nggak mau tunggu lama-lama lagi. Kalau nggak salah itu di harga 0,11 sekian lah, 11 atau 12. Di sini dia masih support lagi, balik ke area awal lagi. Nggak awal sih sebenarnya teman-teman, ini apa, ini retest kembali maksudnya teman, dia retest kembali. Apakah akan melanjutkan kenaikannya, nanti kita sama-sama lihat di trading view. Di sini apakah dia udah breakout? Udah breakout teman-teman, udah jebol ya area support resisten yang di sini. Kemungkinan besar untuk dia melaju ke harga yang lebih tinggi itu kemungkinannya sangat tinggi sekali teman-teman. Karena biasanya kalau kita mengacu pada teknikal, dia mengalami breakout, dia udah menjebol area support dan resisten, maka dia akan mengalami koreksi sebentar teman-teman. Koreksi sebentar, dan saat inilah koreksi sebentarnya. Setelah itu baru sideways sebentar, baru momentum pola bullishnya teman-teman. Mudah-mudahan saja ya teman-teman, tidak koreksi terlebih dahulu. Jadi pas waktu nanti dia closing itu langsung membuat pola candlestick hijau lagi, itu harapannya teman-teman. Karena jika kita melihat saat ini untuk volume trade-nya, perdagangannya itu terbilang cukup tinggi, cukup bagus juga. Yang jelas udah breakout, harapannya adalah kenaikannya itu terbilang cukup tinggi momentumnya. Kita akan melihat lagi untuk data dari Etherscan-nya. Kita melihat untuk pemburningan setiap harinya itu per menitnya itu 4 jutaan teman-teman, yang di burning 4 jutaan. Itu yang membuat harga dari si Bitgar ini tiba-tiba mengalami pump. Salah satunya adalah dengan adanya pemburningan tersebut. Dan kita akan mencoba mengecek lah kita ya, terscan apakah pemburningan itu masih sama. Ya setidaknya itu masih ada pemburningan, walaupun tidak sama. Yang pasti ada pemburningan. Burning itu menjadi tolak ukur bahwa setiap harinya pasokan supply dari Bitgar itu akan terus berkurang teman-teman. Di sini udah masuk ke dalam BSC scan. Untuk pemegang holdernya itu kurang lebih masih kecil ya,
masih 137.000 holder. Di sini merupakan salah satu yang membuat Bitger ini memiliki potensi karena untuk holdernya itu masih terbilang cukup kecil. Bayangkan jika seandainya Bitger memiliki holder sebanyak Shiba ataupun Baby Dogecoin, teman-teman, itu udah juta-jutaan untuk holdernya. Dengan holder yang sebanyak 137.000 saja saat ini bisa nyampai kenaikan seperti ini, teman-teman. Nyampai 25-40% karena nolnya udah lumayan sedikit ya, teman-teman. Misalkan nanti seandainya dia bisa mencapai 1 juta lah, nggak usah sampai 1,5 juta holder aja untuk pemegang si Bitger ini, tentu harganya bisa berkali-kali lipat dari harga saat ini. Entah berapa zero yang akan di kill, teman-teman, jika ada 1 juta holder yang masuk ke dalam ekosistemnya Bitger ini. Semoga saja dalam waktu dekat ataupun beberapa tahun ke depannya lah, intinya untuk Bitger ini semakin banyak investor yang masuk dalam ekosistem, semakin banyak holder. Tentunya jika semakin banyak holder, semakin banyak orang yang masuk untuk melakukan investasi, harga dari token ini akan mengalami kenaikan karena semakin banyak orang yang membeli, teman-teman. Kita akan melihat juga untuk data dari burning ya, teman-teman. Di sini kita bisa melihat juga ya, untuk waktu pemburningan itu ada 1 menit yang lalu, 2 menit, 3 menit. Berarti dalam kurun waktu hitungan menit ya, itu masih terus mengadakan pemburningan, teman-teman. Kita melihat di sini pemburningannya cukup lumayan ya, teman-teman, yaitu 6.883.000, 4 juta, teman-teman, yang di burning, 79.200 yang di burning, ada 23.000, selanjutnya ada 3.198, teman-teman, ada 7.392, 45.800. Ini hanya dalam hitungan menit saja, teman-teman. Banyak sekali ini, teman-teman. Apakah ini terpengaruh dengan wallet Breeze yang sudah diluncurkan kemarin? Karena kan bukan hanya di DEX-nya saja, bukan di Spinix saja, untuk setiap transaksi itu akan ada pemburningan secara otomatis. Jadi di walletnya Breeze nanti yang sudah saat ini udah ada, yang udah terintegrasi dengan BRC20, setiap kita transaksi menggunakan BRC20, entah itu pembelian atau penjualan, maka sebagiannya itu akan dilakukan pemburningan, teman-teman. Jadi di sini mungkin hal ini yang membuat tiap harinya juga mengalami pemburningan terus-menerus. Bahkan ini per menit loh, teman-teman, bukan per jam loh. 5 menit, 1 menit, hitungan menit dia mengalami pemburningan terus-menerus. Semoga saja harapannya untuk kedepannya akan ada pemburningan ini terus ya, teman-teman. Jadi seandainya dalam waktu dekat ini investor terus berdatangan masuk ke dalam ekosistemnya Bitger, seperti holdernya ini terus bertambah, bisa mencapai 500.000 deh. Apalagi 1 juta, itu nggak membutuhkan waktu lama untuk Bitger itu untuk mencapai di harga yang kita inginkan, teman-teman. Oke, di sini saya udah ada di trading view ya, teman-teman, di chartnya. Kemarin udah di area RSI overbought juga, over pembelian. Sekarang udah waktunya retest. Tetapi bagusnya di sini adalah dia ngebentuk pola cup and handle di sini. Cup and handle yang sangat rapi sekali. Biasanya pola cup and handle ini adalah ciri-ciri pembalikan arah ya, teman-teman, yaitu pump harga yang tinggi, dan di atasnya kalau teman-teman lihat ada shadow panjang nih, teman-teman. Shadow panjang yang menandakan itu akan naik ke atas. Nah, di sini retest dulu, paling jauh nanti retestnya ya aman lah, teman-teman, ya, jika dia turun seperti itu, karena kemarin naiknya udah berapa loh, dari tanggal enggak, dari sini nih, teman-teman, dari 18 ini naiknya udah 30%. Kalau kita hitung dari shadow udah 44%, tapi dari penutupan 38%, teman-teman. Wajar lah suatu candle itu turun dulu sebentar, teman-teman. Namanya juga nggak bakalan naik terus, teman-teman. Di sini juga arah RSI-nya juga ada di over pembelian, jadi otomatis dia harus turun dulu nih, teman-teman. Turun entah sampai tengah ataukah sampai bawah. Maka dari itu di sini kemungkinan besar si BRISE ini, jika dia turunnya hanya setengah dari RSI ini, kemungkinan besar dia turunnya hanya sampai di sini, teman-teman. Nah, turunnya hanya sampai di sini. Di harga berapa nih? 0,10, teman-teman. Setelah itu baru melanjutkan kenaikannya, teman-teman. Kemungkinan besar dia akan turun ke area sini dulu, karena banyak sekali pantulan-pantulan di area sini. Jika teman-teman lihat, ini pantulan, ini pantulan, ini pantulan, di bawahnya juga pantulan.
otomatis dia turun dulu sebentar. Tetapi jika tidak melanjutkan penurunan ya, maka yang dia kejar selanjutnya adalah untuk kenaikan, yaitu di area sini nih teman-teman. Di area berapa nih? 0,15 ya teman-teman. 0,15 dia akan melanjutkan kenaikannya nih teman-teman. Nah, di sini di area sini dia akan tembus dulu, naik ke atas, baru dia akan membuat ATH lagi teman-teman. Apakah menyentuh ATH dia yang lama ataukah membuat ATH yang baru? Nanti kita masih wait and see dulu, lihat. Dan saya notice lagi, ini bukanlah financial advice, ini murni pendapat saya pribadi, analisa saya pribadi. Jadi ya pandai-pandai teman-teman lah untuk mengatur portofolio teman-teman. Setelah sampai di sini nanti di area berapa nih? 0,15, mungkin dia akan turun sedikit, membuat resisten baru, support lagi di sini teman-teman. Maaf, support baru di area ini. Kenapa di area ini? Karena di area ini juga banyak pantulan nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat 3 kali dia ingin tembus di area berapa nih? Di area 0,13 nggak bisa tembus ke atas teman-teman, nggak tahu kenapa. Nah, di sini udah pengen tembus 3 kali, 1, 2, 3. Nah, semoga saja ini retest ke bawah, setelah itu melanjutkan penurunannya, dia membentuk support yang baru lagi teman-teman. Jadi supportnya itu udah nggak di arah 0,7, tapi sekarang supportnya mudah-mudahan ada di area 0,10 teman-teman, baru melanjutkan kenaikannya ke area 0,16 teman-teman, turun lagi kemungkinan besar hanya sampai di sini, membuat support baru lagi, baru melanjutkan kenaikannya, membuat ATH baru teman-teman. Apakah itu akan terwujud ya saya kurang tahu juga teman-teman. Ini adalah analisa saya pribadi, jadi ya namanya analisa bisa salah bisa benar teman-teman, seperti itu. Oke, sekian dulu informasi dari saya pada hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika videonya bagus silahkan di like, jika video tidak bagus juga silahkan di unlike ya teman-teman. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih.